Nah, baca dulu Mbak Kusno. Baik, Bu. Memahami konsumen. Sebaik apapun produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu industri, tidak akan dibeli oleh konsumen jika produk tersebut bukan kebutuhan konsumen. Walaupun produk merupakan kebutuhan konsumen, tetapi tidak dikomunikasikan dengan baik dan tidak bisa dipahami konsumen, maka konsumen pun tidak akan mengenalinya dan membelinya. Keputusan ada di tangan konsumen. Pemasar wajib memahami konsumen. Oke, jadi inilah makanya kita belajar perilaku ya. Kita harus mempelajari perilaku konsumen karena ya keputusan beli atau enggaknya itu di tangan konsumen. Jadi kita manajer atau pemasar itu harus wajib memahami perilaku konsumennya. Nah, di sini dia bilang sebaik apapun produknya, seinovatif apapun produk itu, sekeren atau apa ya, update kali ya, produk itu kalau tidak dibeli oleh konsumen, berarti itu bukan sebuah kebutuhan. Jadi sebelum membuat suatu barang gitu ya, kita harus tahu apakah ini dibutuhkan, kebutuhan gitu. Jadi untuk bisa sukses ya kita mau jual barang itu yang dibutuhkan. Kalian sering nggak beli barang yang nggak kalian butuh? Jarang, Mbak. Sering. Sering? Iya. Mungkin adalah sekali-sekali kalau lagi gabut gitu kan, iseng-iseng, nggak perlu juga, nggak butuh juga dibeli aja gitu kan. Tapi pada dasarnya kalian itu beli barang ya karena butuh, contohnya butuh baju, baju untuk ke pesta, atau butuh, baju musim dingin dan lain-lain. Mungkin ada yang memang kalian beli tapi tidak dipakai, ada nggak gitu? Ya karena kalian nggak butuh sebenarnya beli beli aja tapi nggak dipakai. Mungkin pernah ya, tapi kan nggak sering, yaitu ya karena dalam case tertentu aja. Tapi yang perlu dipahami bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu industri tidak akan dibeli oleh konsumen jika produk tersebut bukan kebutuhan. Jadi memang kita harus membuat atau menjual produk yang merupakan kebutuhan gitu. Yang di mana ada permintaannya gitu. Jadi kalau itu merupakan kebutuhan, kebutuhan yang tinggi, nanti permintaan tinggi terhadap itu. Lalu, poin keduanya di sini perlu dilihat, walaupun suatu produk itu merupakan kebutuhan, tetapi tidak dikomunikasikan dengan baik dan tidak bisa dipahami konsumen, maka konsumen tidak akan mengenalinya. Jadi di sini perlunya ada komunikasi yang baik. Misalkan nih ada produk ini bagus, udah bagus, harganya murah, terjangkau, terus bisa membantu kita dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak tahu, gitu kan, gimana mau belinya? Nggak dikomunikasikan istilahnya. Kalau kita konsumen nggak tahu, ya ngapain, gimana dibeli? Contohnya, hmm, saya udah pernah kasih contoh kali ya, ini apa? Produk produk Google ya, produk Google yang gagal itu. Tahu kalian produk Google yang gagal? Ada yang tahu? Ini produknya keren dan juga Google Glass, kacamata Google. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya apa ya, kacamata pintar lah ya, kacamata pintar. Ada smartphone, ini smart glasses gitu kan. Kita lihat dulu ya.
Bisa dengar nggak suaranya? Tidak, Bu. Tidak, tidak bisa ya? Iya, Atau gini tidak deh, ada suaranya tuh. saya kirim di link, saya kirim linknya di grup aja ya. Mana WhatsApp? Udah oke videonya. Coba kalian cek itu dulu ya. Ada 1 menit. Tidak ada suaranya, Bu. Ini saya play, tapi kalian lihat yang di link aja, di link yang saya share. Coba dilihat masing-masing ya. Ada video 1 menit. Cek videonya dulu, baru nanti datang lagi, kembali lagi ya. Gimana menurut kalian produknya? Keren nggak Google Glass ini? Jelek, mahal, Bu. Tapi kayaknya nggak terlalu dibutuhkan sama orang ya. Tapi keren nggak kira-kira? Keren. Keren kan? Ibu, soalnya ini kan bisa untuk browsing apa ya, tinggal tool gitu. Jadi nggak perlu Jelek, bawa gede. di saku gitu kan. Terus dia ya jadi kayak seperti apa sih? Kacamata. Jadi kayak kacamata tapi fungsinya bisa ngefoto, bertelepon dan lain-lain. Keren ya, inovatif ya. Jadi yang membuat itu nggak gampang loh, karena yang pertama dia itu pioner kayak terobosan terbaru gitu ya, kita bilang terobosan terbaru di mana orang nggak kepikiran dan dia pertama kali buat itu gitu. Dia bisa memikirkan ide-ide yang inovatif. Oh, kacamata bisa loh jadi kacamata pintar. Itu alatnya dia buat kecil sekali dan itu susah ya. Semakin kecil dia item-itemnya, semakin susah dia menginput semua data-data materialnya gitu. Karena nanti kalau dia dibuat seberat handphone, siapa lagi mau pakai kacamata itu? Jadi dia memang buat benar-benar kecil, benar-benar inovatif. Itu suatu temuan yang bagus gitu kan. Belum ada saingannya. Tapi itu bukan kebutuhan ya. Kita kira-kira butuh nggak kacamata seperti itu? Tidak butuh. Kalian butuh? Saat ini mungkin ada yang butuh lah. Karena apa? Karena sekarang kan itu
trennya kan dunia digital itu yang 3 dimensi sama AL itu. Dunia Gimana? AL. Kan mungkin untuk saat ini dibutuhkan lah karena sekarang kan trennya kan itu dunia digital. Dunia 3 dimensi ya. Sama itu yang AL, teknologi yang baru yang AL itu. Oh sama iya, AI. Anjir. AI. Oh, kalau itu kacamatanya berbeda, Mbak. Itu yang 3D ya? Nah, Iya, kalau kacamata 3D ini, itu dulu kita tidak butuh yang ini ya. Oke, kita bahas dulu yang VR. Nah, kalau ini sekarang sudah mulai semakin tren. Karena apa? Semakin dikomunikasikan. Jadi dulu, beberapa waktu yang lalu, kita lihat ya. Yang singkat, ada nggak yang singkat? Ini baru booming itu akhir-akhir ini juga ya, karena memang setahun 2 tahun inilah, karena semakin dikomunikasikan lagi gitu. Nah, ini beda lagi kasusnya. Coba kita lihat, saya kirim ya. Lihat tuh. Linknya sudah saya kirim, masing-masing dilihat ya. Ini jadi kalian bisa merasakan interact directly to the model gitu kan. Jadi kayak pakai alat ini kalian bisa megang lacinya, buka ya. Bentar, ini kita satu lagi lah. Ini sekarang untuk jualan ya, untuk jualan sudah dipakai sama IKEA. Lalu ini sekarang orang-orang shopping pun sudah pakai VR gitu ya. Kalau shopping itu gimana kalau kalian mau belanja online? Biasanya ngecek barangnya gimana? Pakai aplikasi. Aplikasi. Terus apa yang kalian lihat? Ya, seperti kualitas, terus yang penggunanya banyak apa sedikit. Kalau Gitu. kalian mau beli sepatu, gimana kalian menyesuaikan sama ukuran kalian? Itu kan di situ ada ukuran nomornya, Bu. Kadang-kadang kita pakai ukuran cowok biasanya, kalau saya loh. Kalau pakai ukuran cowok, kadang-kadang kekecilan. Oke. Berarti hanya lihat gambar ya? Hanya lihat gambar dan juga
mengecek sepatu yang sudah kalian beli, kalian ukurannya berapa gitu aja kan. Lihat aplikasi ulasan sama lihat ukuran yang disediakan. Oke, berarti hanya lihat aplikasinya saja. Nah, sekarang kita kalau belanja itu beberapa toko dia sudah menyediakan VR-nya gitu ya. Virtual reality. Jadi seperti benar-benar realnya, realitinya, padahal itu hanya virtual gitu, hanya tidak nyata. Tapi kalian bisa, misalkan ini belanja sepatu, kalian itu seperti mau coba sepatunya, kalian langsung sesuaikan aja dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi di handphone, jadi kalian letakin kaki, jadi seolah-olah kalian sudah bisa menyesuaikan dengan sepatu yang real yang ada di aplikasinya itu. Jadi bukan hanya melihat gambar. Sekarang sudah seperti itu beberapa toko. Coba kita lihat yang ini dulu ya. IKEA sudah seperti itu. Coba ini saya kirim dulu. Jadi katalognya itu sudah seperti real. Jadi katalognya bukan lagi cuma gambar yang disediakan. Jadi ada aplikasinya yang kalau kita mau mengukur kaki, ya udah langsung dicocokin aja seperti kayak pakai sepatu biasa. Masukin kaki kita ke sepatunya gitu. Tapi itu tidak nyata karena dia hanya secara virtual, tapi seolah-olah dia ada realitanya gitu ya. Jadi nggak bakal salah beli ukuran. Oke, itu linknya bisa dilihat. Ini dia the future online shopping. Jadi online shoppingnya itu udah pakai VR. Ini ya kacamatanya yang tadi itu. Nah, gini dia shoppingnya. Coba lihat di detik mulai dari detik 10. Nah, ini. Jadi dia kalau mau melihat barangnya itu di detik ke-14, ya dia tinggal pilih aja. Nah, dia bisa ngecek langsung ke kakinya. Oke, lihat di menit 1:03 ya, atau lihat di layar saya aja. Jadi kayak gini, dia cuma pakai kacamata, tapi seolah dia lagi belanja real. Ini dia pakai try now, coba sekarang. Jadi dia bisa langsung coba itu sepatu secara virtual gitu ya.
Ya, bilang kita bahkan bisa seperti seolah-olah memegang sepatu itu secara real dan bisa cium aroma sepatunya gitu ya, ini mau dibeli sepatunya. Lalu setelah beberapa menit ya sepatunya di-deliver, dikirimkan ke rumah kita. Jadi kayak seperti di video di TV-TV ya yang kayak nah ini dia Snapchat juga. Jadi dia seolah-olah lagi nyobain sepatunya nih. Coba gambarnya di handphonenya seperti sebelah kiri ya. Dia lagi nyobain sepatu. Nih langsung diposisikan aja ke kakinya. Maaf Bu, tapi di Indonesia kayak belum ada. Gimana Mbak? Sepertinya di Indonesia belum ada ini. Oh di Indonesia, saya kurang tahu ya kok di Indonesia. Tapi kalau kita lihat sedikit lagi ya. Tapi di beberapa ini ya brand ya kayak IKEA, mereka udah punya. Terus Dior. Gini. Nih, jadi toko sepatunya udah langsung kayak real gitu ya, kita nggak ngeliat gambar, tapi lebih 3D. 3D dan kalau 3D itu kita seolah-olah bisa menyentuhnya ya, dan di sini lebih bagusnya lagi, bisa dicium lagi aromanya. Oke, seru ya untuk untuk cara belanja masa depan yang bikin orang hilaf. Jadi nanti ya nah ini kalau ini kan sudah ada dulu ya, itu dulu kan lebih kayak ke sinema, terus, kalau sekarang shopping pun sudah seperti itu gitu. Jadi memang, eee, semakin inovasi lagi yang dibuat, semakin inovasi lagi berkembang, akhirnya sekarang mungkin makan pun bisa belanjanya 3D gitu kan. Jadi pakai kacamata itu aja. Itu kalau tadi dia yang AI atau VR yang disebutkan Mbak Nanik ya. Nah kalau ini, kalau kita amati trennya, ini populernya sekarang-sekarang ini, atau kita bilanglah setahun, 2 tahun ya. Tapi dia sebenarnya sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, hanya saja waktu itu belum dibutuhkan. Dan semakin dikomunikasikan bahwa, oh VR VR gitu ya, semakin dikomunikasikan apa manfaatnya, lalu semakin dikomunikasikan, bagaimana cara kerjanya, dan akhirnya ya kita berpikir jadi komunikasi ya, jadi kita berpikir, "Oh, ini bagus," gitu.
Nah, kalau kalian ditanya kira-kira mau nggak shopping seperti itu? Mikir-mikir Bu, terlalu canggih, kitanya yang nggak mampu. Sebenarnya enggak, aplikasinya itu gratis aja. Ada yang aplikasinya dari handphone saja, Mbak, jadi gratis. Iya Bu, kemarin saya pernah coba itu yang dekat dinas itu susah Bu kalau pakai HP. Susah pakai handphone. Susah sekali. Sampai muter-muter saya juga. Oke, tapi saya belum pernah coba juga, tapi kemarin itu sudah didemonstrasikan, jadi kayak belanja barang. Jadi kalau di IKEA itu, kalau IKEA kan kita beli barang itu kita susun sendiri kan, bisa kita desain sendiri, benar nggak sih? Nah, jadi mix and match-nya, jadi penggabungan-penggabungannya, itu kita langsung dari aplikasi aja, kira-kira kalau kita buat barang ini di sini gimana gitu ya. Jadi memang satu lebih convenient dan ada ilustrasi nyata gitu ya. Jadi kita kan selama ini kalau mau beli sepatu gitu ya, cuma lihat gambar, sebenarnya aslinya gimana sih produk itu gitu kan. Jadi kalau dengan seperti ini dia ada ilustrasi nyatanya kira-kira gimana. Kalau kita pakai kira-kira gimana. Kalau kita pakai atasan ini dengan di-combine sama sepatu ini itu gimana gitu kan. Karena kita bisa langsung walaupun itu hanya ilustrasinya saja ya, karena kan virtual ya, tidak asli gitu. Tapi yang pasti kita bisa melihat ketika kita kombinasikan, misalkan pas kita pakai baju ini, terus dipasangkan dengan sepatu warna ini, nah itu kita bisa langsung lihat gitu. Nah, jadi yang VR ini atau yang tadi kita kaitkan dengan AI ini juga, itu kita dikomunikasikan dan akhirnya itu membentuk satu tren. Kalau dia sudah jadi tren, ya pasti banyak permintaan gitu. Tapi yang pasti bagaimana cara mengkomunikasikannya. Kalau komunikasinya itu gagal, misalkan tidak ada yang membuat trennya untuk VR-VR ini, ya sama aja, konsumen juga nggak bakal mikir, nggak bakal tahu gitu kan. Tapi karena pengkomunikasian mereka baik, akhirnya itu membentuk suatu tren, ya dan itu juga terlihat menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Contohnya ya, yang tinggal di pelosok gitu kan, tinggal di pelosok-pelosok, mau belanja gitu, udahlah ngordernya butuh waktu 2 minggu, salah ukuran pula gitu kan, atau salah beli materialnya tidak sesuai gitu. Kalau belanjanya lewat virtual seperti ini, yang model 3D kan jadi lebih sangat membantu gitu. Yang bikin orang hilaf, ya benar. Belum lagi nanti beli baju gitu kan, bajunya bisa kita coba try on. Aduh. Itu ya, the future of online shopping. Jadi online shopping sekarang udah canggih. Nah, ada yang perlu kita lihat bahwa bagaimana kita memahami perilaku ini. Ada 2 hal yang bisa terjadi. Ketika kita sudah paham konsumen, kita bisa mendapatkan manfaat yang positif. Jadi produsen bertindak sesuai dengan etika bisnis. Tapi ada juga sisi negatifnya, karena kita sudah kenal sama konsumen kita, ya kita tahu bagaimana cara memanipulasi gitu. Jadi memang ada sedikit kelemahannya ya ketika kita sudah tahu perilaku konsumen, oh seperti ini, konsumen itu sukanya yang seperti ini, jadi bisa dimanipulasi gitu, di mana itu hal yang negatif. Jadi topik kita adalah tanggung jawab sosial ya, kepentingan produsen dan konsumen. Nah, konsumen berbeda dengan konsumen itu punya kebutuhan dan keinginan gitu ya, itu hal yang berbeda. Kalau kebutuhan itu ya apalagi kebutuhan dengan teori apa yang kalian pelajari tentang kebutuhan? Yang piramida itu. Maslow. Ah ya, teori Maslow juga itu juga untuk
klasifikasi tentang kebutuhan. Beda dengan keinginan. Keinginan itu kan sesuatu yang tidak penting sebenarnya untuk dari segi psikologis, dari segi keamanan dan lain-lainnya saja, itu untuk additional ya, tambahan gitu. Nah, kalau produsen, ya apapun barang itu yang dia produksi, ya dia untuk mendapatkan keuntungan, kepentingannya itu ya dia mau menjual, mau itu kebutuhan atau keinginan konsumen gitu. Oke, ini dia. Baca dulu Mbak Nani. Oke. Sama saya soalnya. Nggak pernah next. Menurut Maslow, sebentar maaf ya Bu, sebentar ya. Fisiologi dasar-dasar kelangsungan hidup, kebutuhan, makanan, minuman, dan lain. Keamanan berkendala dengan kelangsungan hidup fisik. Interaksi manusia, cinta, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Afiliasi, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain dan menjadi orang yang penting bagi orang lain. Akulturasi diri, kebutuhan untuk mengembangkan kebebasan dalam ekspresi diri. Oke, jadi ini ya menurut Maslow, itu ada fisiologis, keamanan, sosial, afiliasi, dan aktualisasi diri. Jadi apapun yang berkaitan dengan hal ini, mau itu produknya yang dibuat atau jasanya yang dibuat, ya kalau menurut Maslow, ya ini merupakan kebutuhannya. Gitu. Nah, peneliti si Garman, dia bilang beberapa praktik penjualan yang sering merugikan konsumen. Yang pertama, manipulasi harga. Pernah nggak kalian belanja barang di satu tempat, ternyata harga aslinya tidak segitu? Atau pernah nggak kalian ketipu harga? Ada yang mau share pengalamannya? Pernah, Bu. Nah, itu waktu beli apa, Mbak? Lagi ini sih kayak baju gitu kan. Cuman di situ terangnya kan diskon berapa persen gitu. Cuman tulisan diskonnya itu kecil, nggak kelihatan. Nah, terus kan yang kelihatan itu harganya berapa gitu kan di atasnya. Terus itu setelah diskon kan harganya. Iya gitu kan. Terus sebelum terus gimana sih diskonnya gitu loh Kak, Bu. Jadi kayak padahal harganya masih mahal gitu. Diskonnya gimana sih? Gimana Itu sih? Mbak masuk nomor 2, Mbak. Kenapa? Itu pengalaman Mbak Hikmah masuk ke nomor 2 kasusnya. Manipulasi promosi pengurangan harga. Iya. Iya sebenarnya sih itu sih Bu, benar. Cuman kayak tulisannya itu yang nggak jelas gitu, yang kecil gitu loh Bu. Kecil banget ya? Atau memang Mbak Hikmahnya nggak perhatikan? Nggak perhatikan gitu, kurang Nah teliti ini, gitu. harusnya kan konsumen itu jangan bilang, oh mana nih? ternyata dia harus teliti dulu gitu kan. Tapi memang mereka agak tricky sih. Itulah hal-hal yang kira-kira mereka pelajari. Konsumen nggak bakal lihat sampai ke sini gitu kan. Jadi mereka buat dari memanfaatkan itu dari sisi negatif gitu. Manipulasi harga, promosi pengurangan harga yang tidak benar. Dia bilang diskon sampai 90%, tapi nggak ada barangnya yang diskon sampai 90% gitu kan. Iya gitu juga. Di Taiwan ada nggak sih kayak gitu? Sering nggak ya? Taiwan jarang belanja. Nggak tahu sih Bu kalau di Taiwan. Kalau di Indonesia Bu. Iya, di Indonesia diskonnya tinggi banget, tapi barangnya nggak ada. Saya kemarin pernah kan lihat diskon 75%. Saya cari-cari, mana yang diskon 75%? Ya Nggak kebanyakan ada. mungkin langsung diborong mungkin Bu sama yang ini buat dijual lagi. Aduh. Lalu biaya kemasan. Kalau belanja tuh ternyata ada bayar apa kemasannya lagi gitu kan. Padahal kan harusnya nggak perlu bayar ya kan, kita beli produknya gitu. Nah, hal-hal seperti ini. Lalu short wedging, slack filling.
beratnya berkurang gitu. Pernah nggak kalian beli barang tapi beratnya nggak pas? Apalagi kalau beli di pasar gitu kan, di Indonesia. Dia bilang udah Itu biasanya di toko Timbangannya. pasar. Gimana Mbak? Biasanya di pasar Bu kalau yang kayak gitu. Iya, kan? Kecurangannya di timbangannya Pasar diputer tradisional itu kan biasanya di bisa diputer. Indo. Tapi Di kalau di Taiwan sini kayak gitu nggak? jarang. Nggak ada kayaknya Bu. Nggak ada. Oh kalian nggak pernah ini ya? Belum pernah. Atau kalian nggak ngecek? Karena nggak pakai uang sendiri. Tapi jarang mungkin ya. Mungkin ada tapi Yang jarang. pakai timbangan yang diputer-puter itu loh Bu, yang biasanya di Indonesia itu yang Itu belum ditimbang timbangan itu nunjuk langit diputer. itu. Kenapa Mas? Timbangan nunjuk langit, Bu. Belum pas sudah. Dianggap pas. Oh ya, Padahal itu belum hal. bisa tuh. Lalu slack filling. Ini slack filling dia isinya sedikit gitu. Slack filling. Contohnya ciki-ciki, dia apanya gendut gitu kan, tapi isinya seperempat cuman gitu. Kosong. Kosong bener. Lihat nih, dia ini Gede gendut ini kan. badannya. Isinya kan sedikit banget sebenarnya. Iya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya itu apa ya? Nggak etika. Dia buatnya gede, tapi kan isinya ini angin semua nih. Iya. Makan Ini juga tempat salah tuh. satu. Iya, makan tempat doang. Kalau beli kayak gini saya malas banget. Udah gendut lagi, nggak bisa dimasukin ke tas gitu kan. Isinya sedikit. Kalau Indomie, pack filling, makeup lagi. Jadi dia ternyata nggak sampai ke bawah. Ini gelas. Tahu kan kalian yang dia jadi setengah, gimana ya? Dia nggak sampai ke bawah minyak, di bawah juga kosong. Nyam-nyam juga gitu. Gimana nyam-nyam? Nyam-nyam itu juga kosong, banyak kosongnya. Aku juga masih suka beli nyam-nyam. Oh iya. Kadang itu kan di bawahnya kosong gitu. Kosong kayak perutmu sekarang sih. Kira-kira ini nih. Jadi dia bilang fakta makeup terlihat penuh di atas, ternyata bawahnya kosong. Ini kan udah sering di ini ya. Jadi dia nggak nyampe ke bawah. Ini masih mending. Ada lagi yang dia di sini barangnya ternyata di bawah kosong banget. Tapi itu bukannya tujuannya buat ini Bu, itu kan minyak kan nanti ditaruhin air kan ya Bu. Jadi buat Bang. gitu. Nggak juga sih, tapi ya biar ketika dibuka gitu kan, oh banyak. Jadi kayak lebih apa ya, memanipulasi pikiran kita aja pas kita buka atasnya, kelihatan dia tinggi sampai segini penuh gitu ya kan. Iya sih, ada ruang di bawahnya itu juga masih. Ini makanya dia masih apa? Ini makanya dikritiki gitu kan, fakta makeup gitu. Banyak sih sebenarnya hal-hal seperti ini yang dalam marketing itu harusnya tidak dilakukan gitu. Itu kan lebih ke pembohongan, yang ngapainnya dibuat penuh gitu. Seolah-olah penuh. Itu slack filling tadi ya. Penempatan produk yang mentah atau rusak. Pernah nggak kalian beli satu buah gitu kan, satu box, tapi dicampur ada yang rusaknya gitu. Iya Bu, kadang-kadang itu buah kalau yang agak nggak baik itu ditaruh di tengah biar nggak kelihatan. Pinggir-pinggirannya itu yang bagus-bagus. Aku pernah beli apel Bu, ditutup stiker, jadi yang busuknya itu tutup stiker gitu pernah. Iya, benar. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya nggak boleh ya. Maksudnya itu kan rusak ya barangnya, ngapain ditutupin stiker gitu. Iya benar-benar, itu juga pernah ketahuan juga ininya pelayannya. Kan kita beli, kita bayar, bukan mau beli barang yang rusak ya kan? Iya. Waktu itu gimana Mbak? Kesel nggak? Kesel lah, cuman kan taunya udah di rumah gitu kan, besoknya lagi pas beli komplain sih, itu kok kemarin beli busuk gitu.
Cuman ya nggak diganti juga. Cuman bilang aja. Oh iya Itu gitu di aja, Jepang sih. derita lo gitu. Enggak, itu di Indonesia, Kenapa? di Jepang nggak ada lah di Indonesia. Iya, di negara-negara ini biasanya mereka lebih strict ya untuk perlindungan konsumennya. Karena hal-hal seperti itu kan itu pembohongan ya. Karena mereka tahu itu sudah rusak tapi masih dimanipulasi gitu. Kecuali mereka benar-benar nggak tahu, benar-benar hilaf, nggak sengaja ya, namanya manusia. Mungkin dibungkusinnya aja. Tapi kalau memang dia karena dengan sadar, yang busuk dia sengaja buat di tengah, biar nggak kelihatan, pas dilihat-lihat, dicek-cek konsumen, ya itu namanya memanipulasi juga. Ini kata Mbak Desi. Biskuit ya. Nah, kalengnya gede gitu kan, isinya Sprite. Iya, itu yang sempat viral, Bu. Apa itu? Nexstar. Jadi yang biskuit lebaran itu Nexstar kan dia kalengnya bulat, bulat gitu kan. Cuman isinya cuman berapa doang, nggak sampai 10. Saya kurang tahu pula. Ini ya, yang ini ya. Iya. Isinya cuma berapa doang? Yang penting bukan kaleng nabati, isi kerupuk aja. Kayaknya tapi aku suka banget Nexstar apa Tuh. gini ya, isinya cuma 5 ya. Aduh, parah banget. Iya, sering dan ini baru yang viral ya, karena banyak sekali sebenarnya yang melakukan hal seperti itu gitu. Terus sampai ada keterangannya no drama itu tuh. Berarti kalau yang no Ini drama ya, itu emang aslinya banyak. isinya berapa? 1, 2. Tuh, Bu, segitu doang, Bu. Nggak sampai 10 kan, Bu? Nggak ada padat-padatnya bilang. 8. Itu numpuk 2 apa enggak sih ya? Pokoknya udah banyak deh. Dikit banget. Banyak ruang kosongnya gitu. Jadi dia seolah-olah gede gitu kan, tapi banyak ruang kosongnya. Itu jual Kayak kaleng produksi ini dong, Bu. Jual packagingnya aja. Iya, makanya itu kan dia masuk ke Di Taiwan itu juga kasus banyak, tapi kan Kemasannya doang yang bagus. bukan ke penipuan. Kalau di Taiwan kan itu kayak yang buat nganter hari-hari besar itu kan sering pada bagi-bagi hadiah. Packagingnya kan gede, tapi isinya sedikit itu, Bu. Nah, iya. Memang Iya sebenarnya sih. tidak ada undang-undangnya, tapi secara etika, apalagi kalau mau jualan ya, gitu kan. Hal-hal yang kita ekspektasikan kita beli yang gede, apalagi Isi kalau nggak banyak. tahu gitu kan, ternyata isinya setengah, cuma banyak ruang kosongnya, itu kan gimana ya, konsumen udah bayar mahal gitu. Di ekspektasinya beda gitu. Jadi sebenarnya karena keseringan dibuat seperti itu tidak ada masalah sama kita memang kayak gitu. Jadi lebih kayak oh memang seperti itu gitu. Padahal sebenarnya tidak ya. Itu masuk ke kasus slack filling. Isinya banyak ruang kosong gitu. Kecuali memang ada manfaat lain. Mungkin mau buat space biar nggak berdempetan. Itu beda lagi karena kan ada dia yang kalau kue kan ada yang banyak menteganya kalau didempet-dempet jadi nempel, ya kan? Iya. Nah, kalau itu beda. Nah, cuman kalau memang mereka sengaja buatnya bentuknya gede, padahal isinya tidak penuh, itu sebenarnya tidak disarankan ya. Ini masuk ke merugikan konsumen sebenarnya praktiknya. Itu dia di kasus slack filling. Lalu manipulasi timbangan. Nah, ini nih, apalagi yang pakai timbangan itu yang dimanipulasi. Lalu pemberian harga yang ganjil. Tahu nggak ini gimana? Oh, yang kayak misalkan Yang 2.000. 99 gitu. Iya, Jadi benar. 199 Benar. gitu. Jadi itu Tapi itu sebenarnya berpengaruh banget loh, Bu. Kayak beda dikit aja tuh kayak konsumen tuh udah ngelihat, oh ini beda, tetap dia tetap cari yang harga 99 daripada yang genep. betul. Jadi misalkan tadinya ada yang harga 200 NT, ada yang harga 199 gitu kan. Nah, Kayak di ini Alfamart. dilakukan
Iya, hal ini dilakukan sebenarnya tidak ada masalah, tapi dalam beberapa praktik pun itu mereka buat hanya untuk memanipulasi pikiran atau psikologis kita, konsumen atau pembeli gitu ya. Karena kan itu sudah dipelajari ya. Sudah dipelajari dan sudah diteliti bahwa manusia ini kita melihat angka di sebelah kiri gitu. Jadi kalau dia mulainya dari angka 1, itu kayak kita merasa itu murah gitu kan dibanding tadi 200 NT dibandingkan dengan harga 199 gitu. Jadi secara psikologis, secara tidak sadar, manusia itu individu itu melihatnya angka di depannya. Jadi dia beli ya karena memang dia pikir itu lebih murah. Padahal sebenarnya sama kan 199 sama 200 NT itu beda 1 NT aja. Dan ini kan karena mereka sudah mempelajari konsumen. Mereka sudah tahu bagaimana dari hasil penelitian secara psikologis kalau manusia itu melihat angka dari sebelah kiri gitu. Akhirnya ya mereka manipulasi aja gitu, padahal ya harganya sama gitu kan. Jadi semakin dimengerti konsumennya pemerintah, semakin gampang dimanipulasi juga kali ya. Nah, seperti ini, 99,97. Ya kan? Iya. Only 9,99. 99,97. Nah, terus seperti ini. Ya kan? Padahal kalau dilihat, ya ini harganya juga dua gitu. Ini memang mereka bold juga yang angka depannya ya kan? Angka depannya di bold. Terus angka komanya kecil-kecil, pada 99. Pernah nggak kalian salah lihat harga, terus kalian pikir itu tidak misalkan ya, 99 ternyata itu 10 dolar gitu. Karena dia 9,99 only. Gitu. Saya pernah sih, ya ampun, saya baru sadar lagi cuman selisih koma aja gitu. Saya pikir karena saya fokusnya kemarin belanja angka depannya aja saya lihat. Lalu tanpa tanggal kadaluarsa. Jadi barangnya tidak ada tulisan kadaluarsanya. Ini nggak boleh ya. Karena kan kita, apalagi untuk makanan yang dikonsumsi, harus ada tanggal kadaluarsanya. Kalau nggak ada, ya kita nggak bisa garansi itu masih bisa dimakan atau tidak. Oke. Nah, jadi memang ada beberapa kejadian yang hal-hal seperti ini sudah lumrah dalam marketing, walaupun sebenarnya pada prinsipnya itu tidak boleh. Cuman tidak ada undang-undangnya juga yang bilang nggak boleh kasih angka ganjil, nggak bisa kasih angka harga ganjil, tidak bisa begini begitu. Hanya saja ya kita paling inilah komplainnya ke penjual ya. Misalkan kalau ada kejadian seperti itu ya komplain ke penjual, atau buntutnya pun nanti tidak datang lagi belanja ke toko itu kalau kita sadar. Kalau nggak sadar ya masih belanja aja. Kayak beli McD harga satu paket 499. Ya. Kira-kira menurut kalian gimana kalau misalkan pemasar melakukan hal-hal praktik seperti itu untuk memanipulasi konsumen? Apa nih tanggapan kalian sebagai scholar, pengamat? Gimana menurut kalian tentang praktik itu dalam marketing? Sah-sah aja sih, Bu.
Selama masih aman. Mbak Desi sah-sah aja. Sah saja, Bu. Selama masih aman dan tidak membahayakan. Oke. Yang lain? Dari tadi yang itu ada beberapa yang kayaknya kurang etis banget gitu, Bu. Kalau yang lainnya masih oke, karena kan memang tujuan untuk berbisnis, untuk menjual barang kan nyari keuntungan. Masih sah-sah aja, tapi ada beberapa yang nggak bisa diterima gitu. Yang mana yang sah-sah aja, Mbak? Yang mana yang nggak bisa diterima, Mbak? Ini menurut pribadinya Mbak Uut ya? Iya. Yang kayak tadi itu yang... pengurangan di timbangan sama menipu barang yang rusak itu. Sama tanggal kadaluarsa itu kayaknya masih agak ini. Oke. Kalau misalkan yang nomor 4 nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Teman-teman yang karena lain kan udah tahu gitu. Kecuali barangnya emang baru muncul pertama kali. Intinya jangan ekspektasi terlalu tinggi gitu ya, kalau misalkan dia paketnya gede gitu kan, oh berarti dia banyak nih isinya nih gitu. Tapi biasanya tiap kemasan juga kan ada tertera tulisannya berapa beratnya itu kan, berapa berat bersihnya. Jadi kan kita tahu di dalamnya itu bener enggak, apakah banyak kosongnya. Tapi kalian cek nggak sih beratnya berapa gitu, dicek nggak? Kalau misalkan beli, enggak kan? Jadi lebih ke ekspektasi yang melihat kemasannya biasanya ya konsumen ya, karena tulisan berapa gram isinya pun kecil, biasanya itu kecil, kita jarang perhatikan. Nah, karena pemasar tahu itu pasti jarang dicek gitu, yang mereka lihat ya kemasannya gitu kan. Jadi ya mereka memanfaatkan hal itu gitu, mereka pelajari, oh ini konsumen kan jarang ya lihat gramnya, kadang-kadang dicari-cari di mana gitu, posisinya juga bukan hanya satu tempat ya, beda packaging, beda tulisan gramnya di mana gitu. Oke, tapi yang pasti karena banyak yang bilang oh ya nggak masalah, itu lumrah aja gitu, makanya memang itu masih berlanjut sampai sekarang ya, kejadian-kejadian itu, walaupun sebenarnya diharapkan kalau melakukan bisnis pun jangan hanya mencari untung, tapi jangan sampai merugikan konsumen, apalagi konsumennya itu masih baru pakai produk itu, mungkin dia sedikit pasti ada komplainnya lah, kayak yang viral Nextar ya, mungkin viral karena dia nggak expect isinya sesedikit itu gitu. Kalau mungkin yang udah sering beli, ya udah tahu lah gitu. Hanya saja intinya adalah semakin pemasar memahami konsumen, dia semakin tahu untuk memanfaatkan dalam dua hal. Yang pertama, dia bisa memasarkannya dengan baik karena dia udah paham perilaku kita. Lalu bisa juga dari sisi negatif ya, bisa dimanipulasi sedikit-sedikit lah. Gitu. Jadi ada ininya juga ya, dilemanya juga ya, semakin mereka paham perilaku konsumen ya kan. Walaupun sebenarnya kita harapkan untuk bisa memberikan hal yang inilah, nilai tambah. Oke. Ini ada video perilaku konsumen penting untuk marketing secara keseluruhan ya. Kalian lihat dulu videonya, saya kirim linknya, kalian lihat pribadi. Setelah ini kita bahas ya. Kira-kira sampai di sini untuk tadi tanggung jawab sosial itu ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya, kita lanjut. Ini yang terakhir. Nah, kalian baca dulu. Ini untuk merangkum semua inti dari apa yang kita pelajari tentang perilaku konsumen dan gimana ini pentingnya untuk marketing. Kenapa perusahaan
kenapa tadi saya keluar ya? Oke, linknya sudah saya kirim di grup. 10 menit lagi kita bahas ya. Jadi di sini video ini inti dari apa yang kita pelajari, bahwa kenapa pemasar harus mempelajari dan memahami perilaku konsumen dan apa manfaatnya untuk marketing gitu. Ini lebih ringkas saja tentang aplikasinya memahami perilaku konsumen. Nanti masing-masing grup saya tanya ya tentang apa yang kalian dapat dari video yang saya share itu, semua masing-masing dilihat sendiri, ditonton sendiri dulu. Nanti kembali setelah 10 menit.
Iya.
Oke. Siapa yang mau share? Kelompok mana duluan yang mau share? Apa yang kalian pelajari dari video tersebut? Coba Mas Badar dulu Mas Badar. Selesai Mas Badar, Mas Asep ya. Mas Asep udah jarang saya dengar suaranya. Mas Badar ada? Mas Badar, tunjukkan pesona Anda. Udah selesai ditonton kan videonya? Sudah pada selesaikah? Ada yang bisa share apa yang dilihat tadi, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ayo volunteer dulu 2 orang. Mbak Nani? Ayo, siapa 2 orang yang apa sih yang kalian pelajari dari video itu bentuk penjelasan tentang perilaku konsumen ya untuk marketing. Apa aja yang kalian dapat dari situ? Dia ada kasih tahu. Silakan Mbak Uut. Coba ya Bu. Ya. Dari video yang tadi itu kan untuk mempelajari perilaku, maksudnya untuk dalam pemasaran perilaku konsumen ya ada 5 konsep. Yang pertama IKEA Effect. IKEA Effect itu bagaimana cara agar pemasar memberikan kesan terlibat gitu. Konsumennya terlibat dengan produk yang kita jual dalam proses pembuatannya. Jadi merasa ada ikatan emosional gitu di dalamnya. Terus yang kedua endowment effect itu orang akan cenderung menilai barang lebih tinggi nilainya ketika mereka memiliki mencoba sebelum membelinya, kayak uji coba gratis gitu. Oke. Terus yang ketiga ada cliffhanger effect. Cliffhanger effect itu digunakan seperti iklan atau kampanye pemasaran untuk menciptakan antisipasi. Jadi untuk menjaga minat konsumen, mereka menyajikan informasinya dengan Bu? Untuk memancing rasa penasaran mereka. Jadi kayak episode-episode gitu, enggak selesai-selesai. Oke. Terus yang keempat, gitu ya? Berkelanjutan. Kayak loyalty card. Iya. The frequency illusion. Ketika seseorang belajar tentang sesuatu atau mendengar sesuatu, biasanya mereka akan notice kalau ini kok sering muncul gitu, padahal karena dia baru tahu aja gitu. Jadi untuk dalam pemasaran dengan membuat produk atau mereknya
muncul lebih sering di media, perusahaan bisa membuat konsumen merasa produknya lebih umum atau populer gitu. Jadi untuk meningkatkan minat sama pembelian. Yang terakhir, curse of knowledge, kutukan pengetahuan. Biasanya kan karena terlalu banyak pengetahuan yang kita pahami, jadi susah untuk mengkomunikasikan dengan orang lain gitu. Jadi dalam pemasaran harus menggunakan kata-kata sederhana gitu, agar konsumen itu bisa mengerti apa yang mau disampaikan oleh si produk itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Mbak Uut. Jadi ini itu bagian dari gimana caranya kita bisa memahami konsumen ini gitu ya. Ada perilaku-perilaku yang kita bisa sebenarnya lihat gitu. Yang pertama itu dari beberapa efek yang kita pelajari, itu coba kita buat gimana caranya ini bisa efek sama konsumen gitu. Ada tadi IKEA effect, di mana dia bisa experience gitu. Jadi ketika ketika konsumen setelah dipelajari, saat membeli barang, kalau kita udah coba, kita memakainya, kita menjadi bagiannya gitu. Kita merasakan satu experience yang akhirnya, oh saya pengen beli gitu, dibanding nggak disentuh sama sekali, tidak tahu aromanya, dan lain-lain gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa membuat jadi faktor agar konsumen ini mau membeli gitu, kayak ada tadi ilusi gitu kan, frequency of illusion dan lain-lain. Oke, bagus banget ya penjelasan dari Mbak Uut. Jadi memang pentingnya itu mempelajari perilaku konsumen agar ini salah satu faktor penentu keberhasilan satu bisnis. Jadi semakin kita mengetahui konsumen, kita tahu strategi apa yang harus kita lakukan agar dia mau membeli. Apa yang harus efek-efek apa yang harus kita buat agar konsumen itu beli produk kita, merasa memiliki produk kita, akhirnya dia mau beli gitu ya. Jadi memang harus ada pentingnya pengetahuan atau memahami tentang perilaku konsumen gitu. Karena ini salah satu hal yang menentukan apakah usaha atau bisnis tersebut bisa berhasil atau tidak. Itulah jadi makanya pentingnya pemasar itu harus memahami atau mempelajari perilaku konsumen. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Efek yang IKEA effect sama endowment effect itu bedanya gimana? Kayaknya mirip-mirip ya, Bu? IKEA effect ini kan lebih ke experience ya, kita bisa custom sendiri, ya kan? Iya. Jadi itu lebih memberikan apa sih istilahnya, kesan gitu. Custom ya. Kita bisa custom, kita bisa susun, ya kan? Kalau yang endowment itu lebih ke experience-nya, kita bisa coba. Hampir mirip, tapi kalau yang endowment kita nggak bisa susun sendiri kan? Ya, kalau endowment itu lebih kayak mobil kita test drive gitu. Kalau IKEA kita yang susun, terus kalau makanan kita yang buatin toppingnya gitu. Jadi semau kita, kira-kira gitulah ya, sesuka kita aja. Mau coklatnya banyak, kita yang atur. Jadi ya gimana kita bisa jadi senang gitu karena di custom dengan preferensi kita sendiri. Oke, makasih, Bu. Sama-sama Mbak Uut. Oke, bagus ya. Jadi ini pendamping baru yang bisa kita pahami tentang perilaku konsumen juga dan bagaimana caranya perusahaan itu bisa menerapkan itu. Ketika kita sudah paham perilakunya, kita ada beberapa cara yang kita bisa lihat dan terapkan dalam marketingnya. Oke, saya rasa itu saja untuk mata kuliah ini. Dan semangat untuk ujiannya nanti, semoga lulus, dapat nilai yang bagus semua. Dan sampai jumpa. Kalau ada salah, mohon maaf ya.
dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Amin. Terima kasih banyak, Amin. Bu. Terima kasih banyak juga Bu ilmunya. Oke, Sehat selalu, Sampai Bu. sekali. selamat sore Kesempatan semuanya. Sore, Bu. Sore. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Bye.